Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merlina Sailana, stambuk C30118342. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Jadi langsung saja, yang pertama itu kita harus tahu apa itu heuristik. Jadi heuristik itu adalah prinsip yang membuat seseorang untuk membuat penilaian sosial secara cepat dengan membutuhkan sedikit usaha. Selanjutnya yang pertama itu ada bias heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah strategi membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah informasi tertentu dimasukkan ke pikiran seseorang. Dalam hal ini, teori peluang semakin banyak data dan informasi, maka semakin benar hipotesis tentang data dan informasi tersebut. Jadi orang-orang cenderung menilai peluang terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, berdasarkan kemudahan mengingat kejadian tersebut yang dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa heuristik bias yang termasuk dalam heuristik ketersediaan. Yang pertama itu bias 1, menjelaskan kemudahan untuk diingat. Jadi penilaian yang didasarkan atas frekuensi suatu kejadian, biasnya akan muncul karena informasi yang sering tidak sesuai dengan kejadian. Yang kedua itu bias 2, menjelaskan relativabilitas yang berdasarkan struktur ingatan. Jadi penilaian atas dasar kemudahan untuk sesuatu yang diingat baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga bias 3 yaitu hubungan dugaan yang berdasarkan pada pengalaman kejadian yang lebih sering terjadi dan merupakan kejadian yang lebih baik dan mudah untuk diingat. Yang keempat itu bias 4 yaitu hindsight bias, di mana kejadian yang biasa terjadi lebih mudah diingat dan berharap di masa depan atau masa yang akan datang ada manfaat lebih, sehingga akan muncul ekspresi keperilakuan dramatis ketika manfaat yang diterapkan tidak tercapai. Selanjutnya yang kedua itu ada heuristik keterwakilan. Jadi keterwakilan adalah cara mental seseorang bekerja dalam menaruh ciri, sifat, atau sebuah bayangan dari sebuah himpunan ke anggota himpunan. Sehingga ketika kita bertemu satu anggota himpunan, kita dibimbing oleh heuristik keterwakilan untuk menaruh sifat ke satu anggota himpunan itu. Nah, heuristik keterwakilan mengarah kepada bias yang paling gampang diprediksi dalam situasi tertentu. Bias biasanya mengungkapkan lebih banyak proses pokok daripada yang biasa dilakukan oleh keberhasilan. Terdapat beberapa bias heuristik yang termasuk dalam kelompok keterwakilan, yaitu yang pertama bias 4, tidak sensitif terhadap base rate. Yang kedua bias 5, tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Yang ketiga bias 6, yaitu kesalahan konsepsi dari peluang. Yang keempat bias 7, yaitu regresi pada mean. Yang terakhir bias 5, yaitu kesalahan konjugasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Yang pertama, penjangkaran adalah suatu kecenderungan untuk mengawali suatu nilai tertentu untuk bisa melakukan penilaian. Yang kedua, penyesuaian adalah bila seseorang melakukan penilaian mulai dari suatu nilai awal dan menyesuaikan nilai tersebut untuk mendapatkan keputusan akhir. Selanjutnya terdapat beberapa heuristik bias dalam penjangkaran dan penyesuaian, yaitu yang pertama bias 9, menyesuaikan acuan yang tidak layak. Yang kedua, bias 10, konjungtif terhadap kejadian bias. Yang ketiga, bias 11, yaitu overconfidence, yang artinya kepercayaan diri atau keyakinan yang berlebihan. Selanjutnya yang keempat, yaitu penerapan dan penelitian akuntansi. Model penyesuaian keyakinan menurut Hogarth dan Einholm 1992 dengan menggunakan pendekatan general, anchoring, dan adjustment, menjelaskan penyesuaian seseorang ketika melakukan evaluasi bukti secara berurutan, maka harus ada bukti baru. Karena adanya interaksi antara strategi pemrosesan informasi dan karakteristik tugas, maka muncul fenomena pengaruh untuk bukti tersebut. Arah, kekuatan bukti, dan jenis bukti adalah sifat bukti yang dipertimbangkan dalam model penyesuaian tersebut.
Sekian penjelasan materi tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Saya Merlina Sailana, Stambuk C301-18342, mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hardini, Stambuk C301-18302. Saya akan menjelaskan materi mengenai heuristik dalam perspektif akuntansi. Heuristik adalah proses yang dilakukan oleh individu dalam proses mengambil keputusan secara cepat dengan menggunakan suatu pedoman umum dan hanya sebagian informasi. Yang pertama, bias heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan yaitu suatu strategi untuk membuat keputusan berdasarkan kemudahan suatu informasi tertentu yang muncul dalam pikiran. Semakin mudah informasi ditangkap dan diingat, maka semakin besar pengaruhnya bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Contohnya, seseorang melihat berita di TV tentang pemecatan atas karyawan yang dilakukan perusahaan. Dia merasa kejadian serupa bisa terjadi kepada dirinya setelah melihat berita tersebut. Dia mulai tidur tidak nyenyak karena terus memikirkan hal tersebut, dan esoknya dia datang ke kantor dengan perasaan yang tidak enak. Yang kedua, heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan yaitu merupakan suatu proses saat kita sedang menilai sesuatu yang kita lihat dan kita membuat keputusan akan sesuatu yang kita lihat tersebut. Misalnya, kita mendapatkan informasi dengan melihat objek atau fenomena yang hampir sama. Apabila seseorang melakukan heuristik keterwakilan, maka dia akan berpikir bahwa jika seseorang memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan suatu kelompok orang atau benda, maka terdapat banyak kemungkinan seseorang tersebut adalah bagian dari kelompok itu. Contohnya, jika melihat seseorang yang memakai baju dan sepatu bermerek sedang berfoto, dan orang itu melakukan pose-pose dengan luas tanpa kaku sedikit pun, dari apa yang pernah dilihat orang-orang yang seperti itu adalah model atau selebgram. Jadi, dari informasi itu, seseorang akan menyimpulkan bahwa orang yang sedang berfoto itu merupakan seorang model atau selebgram. Yang ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Penjangkaran merupakan suatu kecenderungan untuk mengawali sebuah nilai tertentu agar bisa melakukan penilaian. Heuristik penjangkaran merupakan vokalisme yang menunjuk pada kecenderungan manusia untuk menerima dan bergantung pada bagian pertama dari informasi yang diterima sebelum membuat suatu keputusan. Contohnya, jika rata-rata indeks prestasi di kampus adalah 3,0, maka penilaian terhadap mahasiswa yang memiliki IP 3,0 adalah rata-rata saja atau tidak cerdas. Jika yang memiliki IP 2,85 akan digolongkan tidak cerdas karena kurang dari rata-rata. Misalnya, jika rata-rata IP dan di kampus adalah 2,5, maka yang mendapat IP 2,85 akan tergolong cerdas. Yang keempat, penerapan dan penelitian akuntansi. Penerapan akuntansi sangat penting dan baik dalam kegiatan perekonomian. Bisa dilihat dalam kegiatan sehari-hari, ada banyak ditemukan kegiatan yang menunjukkan kegiatan akuntansi, tapi tidak menyadari dan tidak memaksimalkan kegiatan yang menyangkut akuntansi tersebut dengan baik. Adapun fungsi dari penerapan akuntansi yaitu untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, terutama entitas usaha yang dipandang bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomi dalam menerapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan. Dalam penelitian akuntansi, terdapat metode penelitian akuntansi yang dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, serta pengembangan suatu pengetahuan sehingga dapat dipakai untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada dalam bidang akuntansi. Adapun jenis-jenis penelitian yaitu, menurut tujuan, adalah murni dan terapan. Menurut pendekatannya, dapat menggunakan survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research,
evaluasi, dan sejarah. Menurut tingkat eksplanasi, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Menurut jenis data, yaitu data kuantitatif, data kualitatif, dan gabungan dari keduanya. Karakteristik proses penelitian, yaitu penelitian harus sistematis, harus logis, harus empiris, mempunyai sifat yang reduktif, serta bersifat replikabel dan transmittable. Selain itu, proses penelitian terbagi menjadi proses penelitian naturalistik atau kualitatif bersifat siklus dan proses penelitian kuantitatif yang bersifat linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tina Mahmud, Stambuk C301-18117. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Yang pertama itu ada heuristik ketersediaan. Jadi, heuristik ketersediaan itu adalah sebuah rencana mengenai penilaian terhadap informasi khusus terkait seberapa mudah informasi tersebut dimasukkan ke dalam pikiran. Tentunya informasi yang lebih penting dan menonjol akan lebih banyak digunakan dalam melakukan penilaian dan pertimbangan. Ada beberapa bias dalam heuristik ketersediaan, tetapi saya akan menjelaskan salah satunya saja. Yang pertama itu ada bias kemudahan untuk diingat. Jadi apabila ada sebuah kejadian yang menimbulkan emosi, mudah dibayangkan dan spesifik, hal tersebut akan tersimpan lebih erat dalam pikiran. Berbeda halnya dengan kejadian yang tidak mengandung emosional secara alami, minim, dan ragu-ragu. Pimpinan akan menilai mengenai frekuensi penyebab dari suatu kejadian melalui tingkatan kejadian yang tersedia di dalam memori. Dan selanjutnya ada heuristik keterwakilan. Jadi heuristik keterwakilan itu adalah sebuah rencana mengenai penilaian informasi khusus terkait informasi yang paling gampang diprediksi dalam situasi tertentu dan menilai sebuah informasi berdasarkan kemiripan terhadap fenomena yang ditemui dengan fenomena yang hampir serupa. Jadi saya akan menjelaskan mengenai salah satu bias dalam heuristik keterwakilan. Di antaranya ada bias optimistik, yang dimana kita itu selalu berpikir optimis dan positif terhadap sesuatu. Misalnya nih, ada seorang anak yang bernama Mawar. Dia tuh punya pikiran yang percaya bahwa dirinya akan masuk dalam sebuah lowongan pekerjaan, sebab dia melihat saingan-saingannya tuh biasa-biasa saja. Mawar pun tidak melakukan usahanya secara maksimal, sebab dalam pikirannya tuh dia sudah yakin dia akan lolos seleksi. Namun pada kenyataannya, pelamar yang biasa saja itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk secara maksimal agar dia bisa lolos. Dan pada akhirnya dia bisa lolos, sedangkan si Mawar tidak lulus karena sikap percaya dirinya yang terlalu berlebihan. Baik, yang selanjutnya ada heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Jadi heuristik penjangkaran dan penyesuaian ini adalah sebuah rencana mengenai penilaian terhadap kecenderungan manusia untuk menerima informasi. Bagian pertama, sebelum membuat keputusan. Bias dalam heuristik penjangkaran dan penyesuaian ini adalah penyesuaian acuh yang tidak layak. Selanjutnya itu ada penerapan dan penelitian akuntansi. Yang pertama, bagaimana hubungan heuristik ketersediaan dengan akuntansi. Jadi dalam akuntansi keuangan, apabila investor mampu memprediksi harga saham dengan akurat dalam waktu yang relatif cepat, ia akan memperoleh prioritas transaksi lebih dahulu, sehingga dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan transaksi yang sesuai dan cocok. Sikap dari heuristik ini dapat menyebabkan bias dalam penilaian dan pengambilan keputusan dalam situasi tertentu.
Dan yang kedua itu ada hubungan heuristik keterwakilan dengan akuntansi. Jadi dalam pasar surat berharga seperti saham, investor dapat mengelompokkannya menjadi beberapa saham sebagai saham anak-anak berdasarkan pada sejarah pertumbuhan laba yang konsisten. Investor sering salah sangka bahwa kinerja operasi sebelumnya adalah perwakilan dari kinerja yang akan datang dan sering mengabaikan informasi yang tidak cocok dengan hal ini. Hal ini membuat investor bereaksi berlebihan terhadap kinerja seseorang yang berusaha mewujudkan suatu target, sehingga menyebabkan investor menilai negatif terhadap saham. Baik, yang terakhir hubungan heuristik penjangkaran dan penyesuaian dengan akuntansi. Jadi dalam akuntansi keuangan, menurut Hamid 2007, ia mengatakan bahwa investor cenderung memprediksi harga saham berdasarkan harga saham sebelumnya dengan ketiadaan informasi yang lebih baik. Yang menjadi masalah adalah ketika informasi baru yang mereka terima berlawanan dengan nilai awal mereka cenderung merasa kuno karena mempertahankan pemikiran yang lama, sehingga akan berperilaku pesimis ataupun optimis terhadap informasi yang baru. Perilaku ini akan memicu terjadinya kesalahan prediksi nilai di masa yang akan datang dan berakibat pada biasnya harga pasar saham. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan mengenai deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang melenceng jauh dari materi yang sebenarnya. Saya hanya berusaha memahami apa yang saya dan memaparkan apa yang sudah saya ketahui. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nur Azmi, stambuk C30118358. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu heuristik. Heuristik adalah prinsip yang memungkinkan individu untuk membuat penilaian sosial yang cepat dengan menggunakan usaha sesedikit mungkin. Selanjutnya yaitu pertama, bias heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah strategi yang membuat penilaian berdasarkan kesulitan dalam mempertimbangkan informasi tertentu. Semakin banyak data dan informasi dalam teori peluang, maka semakin tepat asumsi tentang data dan informasi tersebut. Orang-orang cenderung menilai kemungkinan terjadinya suatu di masa depan berdasarkan hal-hal yang mudah diingat, yang dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Terdapat juga beberapa jenis bias heuristik ketersediaan, yaitu yang pertama, bias 1, memudahkan diingat atau berdasarkan frekuensi dan keterkinian, dievaluasi berdasarkan frekuensi dan spesifikasi kejadian, dan penyimpangan terjadi karena informasi biasanya tidak sesuai dengan kejadian. Bias kedua, retievabilitas atau berdasarkan struktur memori, didasarkan pada evaluasi kualitas dan kuantitas hal yang mudah diingat. Bias ketiga, hubungan yang mencurigakan berdasarkan pengalaman acara dengan lebih sering dan acara bagus lebih mudah diingat. Bias keempat, hindsight, kejadian umum lebih mudah diingat dan semoga ada lebih banyak manfaat di masa depan. Yang kedua yaitu heuristik keterwakilan. Keterwakilan adalah cara kerja mesin mental saat menugaskan fitur, ciri-ciri, atau gambar dari koleksi ke anggota koleksi. Sehingga saat kita bertemu dengan anggota koleksi, kita akan dipadu dengan metode heuristik ini, yaitu melampirkan fitur ke koleksi salah satu anggota. Dalam beberapa kasus,
Heuristik keterwakilan dapat menyebabkan bias yang paling gampang diprediksi. Bias biasanya mengungkapkan proses mendasar yang lebih sulit untuk diselesaikan daripada kesuksesan. Ada beberapa bias heuristik yang termaksud dalam heuristik keterwakilan, yaitu sebagai berikut. Bias 4, tidak sensitif terhadap suku bunga dasar. Bias 5, tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Bias 6, kesalahan konsepsi dari peluang. Bias 7, regresi pada mean. Bias 8, kesalahan konjugasi. Yang ketiga yaitu heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Penjangkaran adalah kecenderungan untuk memulai nilai tertentu untuk evaluasi. Penyesuaian yaitu mengacu pada cara seseorang membuat keputusan akhir dengan memulai dari nilai awal dan melakukan penyesuaian. Yang keempat yaitu penerapan pada penelitian akuntansi. Model penyesuaian keyakinan atau Hogarth dan Einhorn pada tahun 1992 menggunakan metode anshoring dan adjustment, pendekatan penjangkaran dan penyesuaian umum, untuk menggambarkan penyesuaian individu karena bukti baru saat pengevaluasian bukti secara berturut-turut, seperti yang telah disebut sebelumnya. Metode anshoring and adjustment adalah pengevaluasian ketika seseorang membuat keputusan akhir dengan memulai dari evaluasi nilai awal dan melakukan penyesuaian nilai awal tersebut diperoleh dari kejadian atau pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti, stambuk C30118354. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Nah, adapun materi yang pertama yaitu heuristik ketersediaan adalah strategi membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah informasi tertentu dimasukkan ke pikiran. Adapun informasi yang penting dan lebih menonjol akan lebih mudah dalam melakukan pertimbangan dan penilaian. Misalnya, jika ada seseorang yang marah-marah di tempat umum, sehingga pasti orang mendekati orang tersebut. Maka dari itu orang tersebut pasti akan menilai orang yang marah-marah tadi ini sebagai orang yang sangat pemarah. Nah, sebaliknya, jika ada orang-orang tertawa di tempat umum, kita pasti menilai orang itu pasti tidak waras, padahal belum tentu demikian. Nah, adapun materi yang kedua yaitu heuristik keterwakilan, merupakan cara suatu berpikir dalam bekerja. Kita menaruh ciri seperti sifat, properti, atau mungkin sebuah himpunan atau bayangan ke anggota himpunan lainnya. Strategi membuat penilaian berdasarkan seberapa jauh kemiripan dengan sesuatu. Kita menyimpulkan seseorang ke dalam suatu karena dianggap memiliki ciri golongan itu. Misalnya, kita bertemu dengan orang baru. Secara cepat kilat kita akan menduga apakah pekerjaannya dengan jalan melihat seberapa mirip dia dengan orang-orang yang bekerja di bidang tertentu. Jikalau memang berjas, mempunyai perut yang besar, berdasi, bersepatu kulit, dan mengendarai mobil yang mewah, berarti yang ada di pikiran kita itu mungkin mereka tergolong manajer yang dari perusahaan-perusahaan besar, karena dia itu style-stylenya mirip sebagai perusahaan besar. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu penjangkaran dan penyesuaian, merupakan heuristik yang dilibatkan beberapa awal titik dalam penyesuaian. Seorang pembuat keputusan memberikan pertimbangan dari nilai awal dan menyesuaikannya dengan keputusan akhir. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.